Oke, ketemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10. Nah, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kembali kepada topik materi yang akan kita bahas, yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, masih menyambung dari pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di pekan lalu juga kita sudah membahas bagaimana kebinekaan bangsa Indonesia, ya kan? Nah, pada hari ini akan kita sambung kepada pentingnya konsep integrasi nasional. Seberapa penting sih, gitu ya kan? Tetapi sebelum kita bahas konsep, maksudnya sebelum kita bahas pentingnya, kita bahas dulu nih konsep integrasi nasional, ya kan? Pengertian integrasi nasional ini apa sih? Nanti kita berbicara tentang integrasi, ternyata kita nggak paham integrasi nasional itu apa, ya. Nah, jadi integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya bisa kita artikan sebagai menyatu padukan, kemudian menggabungkan dan mempersatukan. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Nah, ada arti secara politisnya dan juga antropologisnya. Kita lihat secara politisnya. Oke. Nah, jadi integrasi nasional secara politis itu berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi sebenarnya integrasi ini tidak jauh-jauh pengertiannya daripada satu kesatuan, gitu ya kan, penyatuan, gitu, penyatuan satu kesatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial. Ini menjadi kesatuan wilayah nasional. Nah, makanya dikatakan integrasi nasional, gitu ya kan, satu wilayah nasional, gitu. Jadi dia membentuk suatu identitas nasional. Nah, ini pengertian integrasi nasional secara politis. Kemudian, kalau secara antropologisnya apa? Nah, kalau secara antropologis, integrasi nasional ini berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, makanya penting kita paham ataupun penting kita menjaga integrasi nasional ini, ya kan? Kita ambil contoh saja di Indonesia. Kita memiliki sangat banyak kebudayaan, ras, etnik, segala macam. Nah, kalau tidak ada integrasi nasional di sini, maka kita bisa terpecah-pecah, ya kan? Karena di sini dikatakan berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, integrasi nasional inilah yang menyatukan, gitu ya kan? Yang menyesuaikan biar supaya perbedaan tadi, ini kebudayaan yang berbeda tadi itu bisa mencapai suatu keserasian. Nah, di dalam kehidupan masyarakat. Oke, sampai sini paham ya pengertian integrasi nasional baik itu dari politisnya maupun antropologisnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada dua pendapat ahli tentang integrasi. Sebenarnya ada banyak ahli yang berpendapat tentang integrasi nasional, gitu ya. Tapi di sini kita bahas dua saja. Untuk selebihnya kalian bisa cari dari referensi-referensi lain. Nah, dari yang pertama yaitu dari Howard Origins. Nah, Howard ini mengartikan integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Jadi kayak udah tergambar gitu ya kan pengertian dari integrasi bangsa. Penyatuan, kesatuan gitu. Contohnya saja kita yang banyak sekali berbeda-bedanya tadi ya kan, bagian yang berbeda-bedanya tadi. Contohnya saja berbeda provinsi, berbeda kepulauan, kemudian berbeda suku bangsa, etnik, ras, agama. Itu banyak banget. Jadi yang berbeda-beda ini tadi kemudian disatukan menjadi satu kesatuan bangsa.
Inilah pengertian daripada integrasi bangsa menurut si Howard Wiggins ini tadi. Oke. Kemudian yang kedua menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Nah, menurut Dr. Nazaruddin ini, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu baik aspek sosial, kemudian politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Nah, jadi proses penyatuan. Intinya apa sih? Jadi intinya integrasi itu adalah penyatuan, kesatuan, satu kesatuan gitu ya kan? Karena semua berbicara tentang proses penyatuan suatu bangsa yang meliputi banyak aspek. Pastinya banyak aspek ini terdiri dari hal-hal yang berbeda-beda pula. Nah, itulah pentingnya kita menjaga integrasi bangsa ini. Gitu ya. Oke. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, isinya makanya setiap tahun itu kita memperingati Sumpah Pemuda ini, gitu ya kan? Setiap tanggal 28 Oktober. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, tadi kita sudah bahas pengertian integrasi nasional. Sudah paham lah ya kan tentang satu kesatuan gitu. Kemudian kita bahas yang kedua ini syarat integrasi. Nah, jadi syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 3 syaratnya ya. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Lalu yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Lalu yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Karena memang norma-norma ini ataupun nilai-nilai yang ada di masyarakat ini sebagai penyatu gitu ya kan. Ketika kemudian ada banyak orang yang melanggar norma-norma, maka itulah yang bisa menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa kita. Nah, jadi makanya dikatakan norma-norma dan nilai-nilai sosial ini menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial tadi. Oke. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi masih tahu kan apa itu ataupun masih bisa membedakan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan kita sebagai seorang warga negara, ya kan? Yang mana yang hak, kemudian yang mana kewajiban sebagai warga negara yang baik pastinya. Nah, ini sudah kita bahas di semester lalu ya tentang hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Nah, saya harap sudah paham ya kan apa-apa saja hak-haknya, kemudian apa saja kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau lupa silakan baca kembali catatannya atau silakan cari di referensi lain. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Jangan sampai kita menyalahgunakan hak karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Maka dari itu pentingnya kita paham dan kemudian pentingnya kita tahu apa-apa saja hak kita, kemudian apa-apa saja kewajiban kita. Jangan nanti kita menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Nah, itu bisa dikatakan sampai menyalahgunakan hak tadi, gitu ya kan? Nah, kemudian begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya. Nggak mau dia melaksanakan kewajiban, dia mau nuntut hak-haknya aja, ya kan? Menuntut haknya sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintahan. Nah, pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Bisa dikatakan kayak sakit hati gitu ya kan? Nah, misal nih, sederhananya gini. Ketika ada orang, misal ada A yang kemudian dia melakukan pelanggaran terhadap hak si B, gitu. Atau bisa dikatakan tidak mengeluarkan ataupun tidak memberikan hak si B, misal seperti itu contohnya, ya kan? Nah, ternyata ini bisa menjadi disintegrasi tadi.
Nah, bisa kemungkinan si B yang haknya tidak diberikan tadi ini tidak akan mau melakukan kewajibannya lagi sebagai warga negara karena haknya tadi tidak terpenuhi. Karena di situ terjadi yang namanya pelanggaran hak, gitu ya kan? Contohnya saja gini deh. Ada seorang bos, kemudian ada seorang bawahan atau pegawainya, kita katakan gitu ya. Karena pegawai ini sudah bekerja selama sebulan penuh, dia melaksanakan kewajibannya dengan baik, tapi haknya tidak terpenuhi, haknya tidak diberikan. Maka yang terjadi apa? Si pegawai ataupun karyawannya ini tadi tidak akan mau melaksanakan kewajibannya lagi, seperti itu. Karena kewajibannya sudah dilaksanakan tetapi haknya tidak terpenuhi. Nah, maka kita sangat dilarang untuk melanggar hak orang lain ataupun tidak memberikan hak orang lain. Seperti itu. Oke ya. Nah, baik. Jadi ini adalah materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian integrasi, ya kan? Kesatuan, kemudian proses penyatuan, dan disintegrasi itu bisa dikatakan sebagai perpecahan. Itu lawan kata daripada integrasi. Nah, lalu yang kedua tadi kita sudah membahas syarat integrasi apa-apa saja. Tadi ada 3 syarat, ya kan? Nah, pentingnya juga kita mengetahui atau pentingnya kita bisa membedakan mana antara hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Oke. Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pekan depan kita akan membahas ataupun kita lanjutkan kepada faktor-faktor pembentuk integrasi bangsa. Nah, oke, semoga paham dan semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.